Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas tentang awas stop lomba ya kalau murai kamu seperti ini. Jadi murai seperti apa yang tidak boleh dilombakan ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, perlu dipahami teman-teman sebelum kita melombakan burung murai batu, temanya yang kita angkat ya, awas atau stop lomba murai batu ya, seperti ini ya. Jadi kalau murai batu seperti apa nanti yang kita detailkan, jangan dilombakan terlebih dahulu. Karena ini bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita dan tentu kita nanti akan kondangan ya kalau mengabaikan hal-hal yang akan nanti kita bahas ya tentunya ya teman-teman ya. Lomba murai batu. Nah, sebelum kita melombakan burung murai batu, seharusnya burung murai batu itu sudah kita kondisikan sebaik mungkin. Nah, untuk mengkondisikan sebaik mungkin pun itu tidaklah cukup. Murai batu kita benar-benar harus dalam keadaan top perform ya, keadaan on fire, top perform, dalam benar-benar kondisi siap. Karena melombakan burung murai batu dalam keadaan yang tidak siap, maka bisa berdampak buruk. Satu, buruk untuk keuangan kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, serta berdampak buruk pada kelangsungan murai batu kita ke depannya. Jadi sangat banyak sekali negatifnya ketika kita melombakan burung yang tidak dalam keadaan siap. Nah, itu yang perlu dicatat ya teman-teman ya. Yang pertama ya, burung murai batu gacor. Gacornya itu gacor bocor saat di rumah teman-teman. Jadi kalau burung murai batu teman-teman di rumah kok nggak mau berhenti, ya mendingan nggak usah berangkat. Saran saya sih itu. Kecuali teman-teman mau membuang waktu, pikiran, tenaga, dan uang. Ya silahkan berangkat ya dan ingin merusak murai batunya. Karena murai batu yang terus-terusan ya saat dilombakan dan dia tidak mendapatkan juara satu atau dalam keadaan on fire top performnya, maka dia akan cenderung semakin rusak ya, semakin rusak dan semakin rusak. Nanti susah untuk mengkondisikan atau mengembalikan lagi ke titik normalnya ya, titik standarnya itu sangat berat sekali. Oleh karena itu, untuk murai batu yang harus dilombakan seharusnya ya disiapkan terlebih dahulu. Di rumah ya, teman-teman bisa istirahatkan dulu selama 1 bulan penuh. Jadi jangan sampai murai batu itu gacor di rumah lantas kita paksa untuk berangkat lomba. Nah, ini satu kesalahan yang fatal ya, menurut saya kesalahan fatal. Ketika kita tahu burung murai batu kita gacor di rumah tapi kita paksa untuk melombakannya. Gacornya itu bervariatif, jangan salah persepsi. Gacornya itu diiringi bongkar materi dan burungnya tidak cenderung diam, jadi cenderung bunyi terus-menerus. Nah, apa dampaknya ketika kita lombakan? Burung akan kekurangan tenaga. Nah, kalau burung kekurangan tenaga, dia susah akan mengeluarkan materi saat di lomba nanti. Karena ketemu dengan lawan-lawan yang bagus-bagus, lawan yang benar-benar sudah disiapkan dan rata-rata murai batu yang di lapangan tadi tidak ada yang gacor di rumah. Kalau ada pun satu dua aja. Nah, untuk murai batu teman-teman, saya sarankan kalau gacor di rumah pada umumnya itu di lapangan dia tidak akan kerja maksimal ya. Dia tidak akan kerja maksimal. Nanti kalau dipaksa lomba paling dia ngetem, mentok-mentok yang ngukluk ya, malah terkadang turun atau ngejar lawan. Nah, ini kalau sampai ngejar lawan ini bahaya dan bisa menjadi habit atau karakternya yang susah dihilangkan kecuali dengan breeding. Nah, ini bisa menjadi, pemikir ulang ya untuk teman-teman, "Wah burung saya gacor banget nih, sudah waktunya ngajak lomba." Bukan, burung yang gacor di rumah itu bukan ngajak lomba, burung yang gacor di rumah itu malah justru pengen ditahan dulu, nggak pengen berangkat teman-teman ya. Kalau nggak percaya silahkan coba, siapkan saja, tiket yang banyak. Nah ya, perlu dipahami itu. Jadi untuk burung murai batu yang gacornya over, bocor, jangan dilombakan. Kadang ada burung murai batu yang gacornya bocor saja saat di tempat lomba saja itu kurang bagus ya. Jadi dia perlu dikondisikan di tempat jauh ya, baru nanti dibawa mendekat setelah mendekati sesinya naik baru bisa dempetkan ke tempat lomba. Itu pun jarang sekali yang bisa masuk ya karena ya itu tadi dia sudah kehabisan tenaga terlebih dahulu. Terus burung apa lagi yang tidak boleh dilombakan? Burung baru di-track teman-teman. Jadi nge-track-nya itu enggak ada, 1 minggu lantas dilombakan. Nah ini jangan. Burung di-track biasanya itu lebih parah dari burung lomba.
Kalau burung di trek itu biasanya durasi waktunya lebih lama, terus dia kerjanya lebih lama juga, tidak ada aturan saat nge-track burung murai batu, makanya berapa menit, berapa jam pun terlewatin gitu aja, nggak ngaruh. Nah, ini bisa menjadi hal buruk untuk murai batu kita. Lantas saya sarankan untuk murai batu yang orientasinya untuk kontes, untuk lomba itu tidak diperkenankan untuk di-track. Nah, dari yang kecil-kecil seperti inilah ya teman-teman. Nanti kalau murai batu yang kebiasaan di-track, biasanya saat dilombakan itu dia kerjanya kurang maksimal. Kerja hanya semaunya saja, kadang bunyi, kadang ngetem, nanti bunyi lagi. Yang kalau teman-teman kurang percaya silahkan dibuktikan saja murainya di-track lantas dilombakan. Saat di truk mau bongkar materi, mau kerja, nggak tahu itu durasi, menit berapa, mungkin menit ke 35 atau ke 45 atau ke 60 nggak tahu. Sedangkan untuk di lomba itu, waktunya itu paling banter itu 15 menit ya, 12-an menit sampai 8 menit, 12 menit lah, rata-rata lah ya. Jadi kalau nunggu waktu 30 menit baru bongkar materi ya ini ya, lombanya sudah selesai 2 sesi ya atau 3 sesi. Nah, ini kan lucu, ya. Jadi untuk nge-track burung murai batu itu tidak bisa menjadi takaran atau tolak ukur kita murai batunya sejauh mana. Karena banyak burung murai batu yang di-track diem, tapi begitu digantang atau dilombakan justru dia akan neken lawan dan bongkar-bongkar materi. Ya, mungkin ada murai batu yang di-track bagus, terus dilombakan bagus. Nah, ini tapi kecil kemungkinan. Kalau saran saya kalau teman-teman mau dikasih masukan kalau burung murai batu yang di-track mendingan jangan dilombakan dulu kecuali ada jeda 1 bulan untuk istirahat, dalam artian ya tadi pengondisian vektornya ya, recovery, tenaga, terus untuk pemasteran juga harus ulang kembali ya, recovery pemasteran dengan 2 minggu masteran, 2 minggu masteran. Jadi untuk 1 bulan itu kan hitungannya 4 minggu ya. Untuk 4 minggu itu teman-teman bisa memasteri 2 burung saja dengan volume yang tidak terlalu keras untuk musik MP3-nya. Karena kalau terlalu keras nanti takutnya malah, murai batunya malah kepancing, malah ikutan ngotot-ngotot ya, malah duel di rumah tiap hari sama aja di track itu kalau seperti itu ya. Malah nggak mau diem, malah bunyi terus. Nah, ini bisa berdampak buruk pada burung murai batu kita. Kalau terus-terusan malah terkadang mentalnya si burung murai batu itu sendiri yang bisa terkena. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Dalam merawat burung murai batunya harus hati-hati. Mulai dari pengerodongan, pengondisian juga jangan sampai diperlihatkan burung murai batu lain seperti itu ya. Untuk perawatan harian ini benar-benar harus dipastikan nutrisi, kondisi vitaminnya, jangkrik yang lemes ya jangan diberikan. Jangan sayang sama jangkrik daripada dibuang ya. Tapi nggak sayang sama burung murai batu yang notabene jauh lebih mahal. Kadang ada teman-teman, wah udah beli kroto juga nih, taruhlah kroto saja. Udah beli kroto masih banyak belum habis, sayang ini kalau nggak dikasihin, padahal itu kroto sudah beracun, baunya sudah apek. Nah, kita berikan saja ke murai batu kita, lantas apa yang terjadi? Nggak sedikit burung murai batu yang terkena, kroto yang sudah berhari-hari dalam keadaan yang kurang sehat, burungnya berdampak negatif dan fatal, akhirnya tidak tertolong lagi, itu banyak sekali. Awalnya kita menghemat kroto ya, sayang nih harganya mahal ya kok dibuang kan. Nah, kita berikan saja ke murai batu, kita lupa bahwa murai batu itu lebih mahal harganya. Hanya sekedar menghemat kroto, kehilangan burung murai batu. Nah, ini sangat disayangkan sekali dan ini banyak terjadi. Itu ya teman-teman ya tentang murai batu jangan dilombakan terlebih dahulu. Terima kasih, kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.